Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bersujud, untuk menghadapnya dalam sholat, untuk mencicipi kedamaian yang tiada banding dalam dekapan keikhlasan dan kehusyukan. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang teladan yang paling agung dalam kehusyukan, yang sholatnya mampu mengguncang hati dan membasahi pipinya dengan air mata rindu kepada Rabbul Izzati. Hari ini, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat yang dalam, yang lahir dari samudra ilmu Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya Ulumuddin tentang khusyuk dalam sholat. Semoga dengan menghayatinya, hati kita lebih lapang, jiwa kita lebih teduh, dan sholat kita lebih bermakna. Hakikat sholat menurut Imam Al-Ghazali. Sholat, kata Imam Al-Ghazali, bukan sekadar serangkaian gerakan fisik dan bacaan lisan, tapi perjumpaan. Ya, perjumpaan yang dalam antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di dalam sholat, seseorang seharusnya hadir dengan seluruh dirinya, bukan hanya tubuhnya, tapi juga hati dan ruhnya. Beliau mengatakan, sholat adalah mirajnya orang mukmin. Apa arti miraj? Perjalanan naik, seperti Nabi Muhammad SAW yang naik ke langit dalam Isra dan Miraj. Sholat adalah sarana naiknya ruh kita ke hadirat Allah. Maka jika ruh tak ikut naik, sholat tinggal raga. Jika hati tak hadir, sholat tinggal gerak. Al-Ghazali membagi kehusyukan dalam sholat menjadi dua, lahir dan batin. Yang lahir, seperti tertib gerakan, tepat bacaan. Yang batin, jauh lebih dalam, rasa takut, rindu, malu, harap, cinta, dan tunduk. Inilah inti khusyuk. Mengapa khusyuk begitu penting? Imam Al-Ghazali mengutip firman Allah. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun 1-2. Ayat ini menjadi pembuka surah, seakan menegaskan, kunci keberuntungan bukan banyaknya amal, tapi kualitas hati saat beramal. Dan yang pertama disebut adalah khusyuk dalam sholat. Lalu beliau berkata, betapa banyak orang sholat, tapi hati mereka lalai. Mereka mengucap, Allahu Akbar, tapi pikiran melayang pada dunia. Mereka membaca Al-Fatihah, tapi tidak merasa sedang berbicara dengan Rabb semesta alam. Mereka ruku, sujud, tetapi hatinya kering. Al-Ghazali dengan tegas menyebut, orang yang sholat tapi lalai, hakikat tidak sedang sholat. Ia hanya meniru bentuk, tapi ruhnya kosong. Bagaimana cara meraih khusyuk? Imam Al-Ghazali tidak hanya mengkritik, beliau juga memberikan resep. 1. Persiapan sebelum sholat. Khusyuk tidak bisa datang tiba-tiba. Ia butuh persiapan. Seperti seseorang yang hendak menghadap raja, ia akan mandi, berpakaian rapi, membawa hati yang bersih. Maka wudhu kita harus sempurna, niat harus jernih. Beliau berkata, sungguh aneh orang yang berdiri di hadapan manusia dengan penuh sopan, tapi saat berdiri di hadapan Allah, ia tergesa dan lalai. Jangan terburu-buru, diam sejenak sebelum takbir, hadirkan niat, hadirkan rasa bahwa, aku akan berbicara dengan Allah. 2. Pahami makna bacaan. Al-Ghazali menyarankan agar setiap bacaan dalam sholat kita pahami maknanya. Takbir, doa iftitah, Al-Fatihah, ruku, sujud, semuanya punya ruh. Jika kita paham, maka hati akan lebih mudah tersentuh. Contoh kecil, saat membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Renungkan, apakah aku sungguh hanya menyembah Allah? Atau masih ada cinta dunia dalam hatiku? 3. Jauhkan hati dari dunia. Salah satu penghalang utama khusyuk adalah pikiran yang penuh dengan urusan dunia, bisnis, pekerjaan, rencana, kekhawatiran. Maka Al-Ghazali berkata, kosongkan hati sebelum sholat. Serahkan semuanya pada Allah. Katakan dalam hati, ya Allah, selama beberapa menit ini, izinkan aku hanya bersamamu.
4. Bayangkan engkau sedang menghadap Allah. Ini inti dari rasa khusyuk, merasa diawasi, merasa diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali menulis, orang yang hatinya merasa sedang berbicara langsung dengan Allah akan merasakan gemetar dalam jiwanya. Ia akan malu jika pikirannya melantur, karena merasa tak sopan di hadapan Zat yang Maha Mulia. Ciri orang yang khusyuk. Imam Al-Ghazali menyebut beberapa ciri orang yang benar-benar khusyuk dalam sholat. 1. Tenang gerakannya. 2. Tertib dan tidak tergesa-gesa. 3. Hatinya hadir, tidak melamun. 4. Ia keluar dari sholat dengan wajah bersinar, dada lapang. 5. Ia merasa rindu untuk sholat berikutnya. Dan yang paling penting, orang yang khusyuk merasa puas, cukup, dan bahagia dengan sholatnya. Ia tidak mencari hiburan dunia lain, karena telah menemukan kedamaian hakiki. Menangislah jika bisa. Dalam Ihya, Al-Ghazali berkata bahwa salah satu buah dari kekhusyukan adalah air mata. Orang yang benar-benar hadir dalam sholat, pasti hatinya tersentuh. Ia akan menangis bukan karena sedih, tapi karena cinta, rindu, dan takut pada Allah. Jika tak bisa menangis, kata beliau, paksa diri untuk bersedih. Sadari bahwa tidak menangis itu tanda kerasnya hati. Maka mintalah, ya Allah, lembutkan hatiku agar mampu menangis dalam sholat. Sholat yang menyelamatkan. Di akhir bab, Al-Ghazali mengingatkan kita, sholat adalah amal pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika baik sholatnya, baik pula seluruh amalnya. Beliau menulis, sholat yang diterima adalah yang menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jika seseorang tetap berbuat maksiat setelah sholat, maka sholatnya belum menyentuh hatinya. Sholat bukan hanya ibadah fisik, tapi pembentuk karakter. Jika seseorang rutin sholat namun masih mudah marah, masih suka menipu, masih sombong, maka ia belum merasakan hakikat sholat. Penutup, mari kita berbenah. Saudaraku, mari kita berbenah. Jika selama ini sholat kita hanyalah rutinitas, mari kita ubah. Jadikan ia perjalanan cinta, bukan kewajiban yang membebani. Hadirkan Allah dalam setiap takbir, dalam setiap sujud, dalam setiap salam. Sholat adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan langit. Jangan biarkan ia hampa. Jangan biarkan hati kita kering setiap hari 5 kali. Mari kita renungkan, betapa Allah begitu murah hati, memberi kita waktu 5 kali sehari untuk kembali kepadanya. Jangan sia-siakan. Jadikan setiap sholat sebagai saat paling indah dalam hidup. Semoga Allah menghiasi hati kita dengan kekhusyukan, dan menjadikan sholat kita sebagai cahaya yang menerangi hari-hari kita. Jangan lupa untuk mendukung dan mengikuti channel Madep Dampar, agar kita terus bersama meniti jalan menuju kedekatan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.